Dieksekusi di tanggal 28 November itu cuy. Wih lah dasar anak durhaka. Woi, udah gila lu ya, bisa-bisanya ngabisin keluarga sendiri. Hati-hati lo, kualat kon. Hai cuy, belum juga kelar ya kasus keluarga Kalideres. Lah kok muncul lagi kasus yang hampir sama. Ya korbannya juga sama, satu keluarga juga. Tapi bedanya yang ini tuh kejadiannya di Magelang dan pelakunya itu udah ketahuan, yaitu anak buontotnya keluarga ini alias anak bungsunya. Wih lah kok bisa? Iya bisa, makanya dengerin ceritanya ya. Kasus ini terjadi di Dusun Prajenan, Desa Metro Yudan, Magelang, Jawa Tengah. Korban dalam kasus ini adalah Bapak Abbas Azhar berumur 58 tahun, Ibu Heri Riani berumur 54 tahun, dan Dea Khairunisa berumur 24 tahun. Jadi mereka ini suami, istri, dan anak ya cuy. Sedangkan pelakunya yaitu anak kedua atau anak bungsu dari keluarga ini ya, yang bernama Dio Dava Syadila berumur 22 tahun. Nah sebenarnya selain 4 orang ini, dalam rumah ini juga ada ART atau asisten rumah tangga ya, yang bernama Mbok Sartina, yang udah kerja dari tahun 2007 sampai sekarang cuy. Tapi Mbok Sartina ini nggak nginep ya, jadi cuman datang pagi pulang sore gitu aja karena rumahnya itu deket. Nah si Bapak Azhar ini belum lama baru aja pensiun dari pekerjaannya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN sejak tanggal 1 Oktober 2022 kemarin cuy. Jadi belum lama, baru 2 bulanan. Sedangkan si ibu itu seorang ibu rumah tangga. Terus kakaknya yang bernama Dea tadi itu sempat bekerja di sebuah bank swasta selama 3 tahun cuy. Tapi 2 bulan terakhir ini kontraknya kan habis dan nggak diperpanjang lagi karena ada rencana mau merit. Terus satu lagi ya, si biang keroknya yaitu si Dio ini juga kerja cuy. Kerjanya yaitu buang-buang duit doang. Kelayapan gak jelas, kuliah enggak, kerja juga enggak, tapi minta duit terus. Setiap dikasih duit selalu habis. Bener-bener definisi beban keluarga. Keluarga. Sampai akhirnya di tanggal 28 November 2022 kemarin jam 7 pagi tiba-tiba si Dio ini telepon Mbok Sartina dan bilang kalau ayah, ibu, dan kakaknya itu pada pingsan di kamar mandi gitu loh. Cepet Mbok datang ke sini, tolongin gua gitu kan si Dionya. Gak lama Mbok Sartina ini datang kan ya, dan benar setelah nyampe di rumah Mbok Sartina ini lihat 3 orang korban ini berada di dalam kamar mandi yang berbeda gitu loh. Terus Mbok Sartina ini keluar manggil tetangga kan minta bantuan. Terus 3 korban ini direbahin di atas kasur. Jadi pas dicek suhu badannya itu panas banget coy. Dikiranya kan demam gitu ya. Terus diolesin minyak kayu putih juga sama Mbok Sartina coy. Ya gini deh resiko rumah di depan sawah itu ada orang bajak. Sorry ya coy kalau agak berisik. Nah lanjut. Tapi pas dicek nafasnya gitu ya kok kayak hilang-hilangan gitu loh. Kadang ada, kadang enggak. Jadi nafasnya itu ada tapi lemah banget gitu loh. Nah di situ si Dio ini juga sempat telepon omnya yang namanya Om Agus cuy. Jadi Om Agus ini adik dari Ibu Heri ya. Nah setelah Om Agus nyampe di rumah melihat kondisi keluarga kakaknya yang kayak gitu kan, Om Agus ini langsung telepon polisi dan juga ambulans. Nah datanglah itu ambulans sama polisi ke rumah ya kan. Habis itu satset dibawalah 3 orang korban ini ke rumah sakit Merah Putih. Tapi setelah nyampe di rumah sakit ternyata 3 orang korban ini udah nggak tertolong cuy. Sebelum berangkat ke rumah sakit polisi itu tadi sempat nanyain gimana kronologi kejadiannya nih. Nah si Dio sebagai satu-satunya orang yang selamat dalam keluarga ini itu sebenarnya udah dicurigai sama polisi cuy. Ditambah jawaban dia itu aneh banget gitu loh. Pas ditanya gimana kejadiannya, si Dio ini cuman jawab, saya nggak tahu pak, tiba-tiba aja mereka bertiga udah pada jatuh di kamar mandi gitu loh, pingsan, katanya gitu cuy. Nah karena mendengar kabar dari rumah sakit kalau ketiga korban ini tidak selamat, polisi kan berniat melakukan otopsi ya kan. Tapi anehnya si Dio ini nolak cuy, nggak dibolehin buat ngelakuin otopsi. Nah makin curiga lah polisi sama si Dio ini ya kan. Udah pasti ini anak ada sangkutannya. Kok sangkutan, dikira main layangan apa? Sangkut pautnya maksudnya coy. Karena umumnya kalau terjadi sesuatu hal sama keluarga kita atau ya orang terdekat kita lah ya, pasti kan kita pengen tahu ya apa penyebabnya gitu loh. Tapi ya lain cerita lagi kalau dari pelakunya, yang ada malah pengen ditutupin ya kan biar nggak ketahuan. Didesaklah ini si Dio sama polisi sampai akhirnya Dio ini ngaku cuy. Nah, menurut pengakuannya, si Dio ini sakit hati karena sejak bapaknya pensiun dan sakit-sakitan, si Dio ini selalu dituntut buat nyari kerja gitu cuy. Ya, dituntut buat memenuhi kebutuhan keluarga gitu loh, istilahnya dijadiin tulang punggung. Selain itu, si Dio ini juga merasa perlakuan kedua orang tuanya itu nggak adil gitu loh antara dia sama kakaknya. Kakaknya ini nggak dituntut sebegitunya, bahkan 2 bulan nganggur itu didiemin aja gitu loh. Oke-oke aja, nggak apa-apa. Nah, karena hal itulah yang
yang akhirnya bikin si Dio ini memutuskan untuk menghabisi seluruh keluarganya dengan cara diracun pakai bubuk arsenik dan sianida yang dia beli lewat online cuy. Jadi pagi itu seperti biasa, ibu ini kan bikinin kopi dan teh buat orang rumah ya kan. Nah pas ada kesempatan dimasukin lah itu bubuk racunnya sebanyak 2 sendok teh cuy. Wadidaw, kayak adegan di sinetron gak sih? Dan lo tahu nggak cuy, ternyata si Dio ini juga udah pernah ngelakuin hal ini di tanggal 23 November cuy, dengan cara dicampurin ke minuman es dawet. Tapi percobaan pertama itu gagal karena kan ya namanya pertama ya kan, maksudnya ngasihnya itu belum tahu seberapa banyak gitu loh. Jadi keluarganya ini cuman muntah-muntah aja. Nah pas periksa ke dokter dikasih obat sembuh lah. Ngiranya kan ya paling salah makan gitu doang, nggak ada curiga-curiga sama sekali cuy. Dan si Dio yang udah kesetanan banget mungkin ini ya, jadi udah niat banget nih mau ngabisin seluruh keluarganya, itu beli lagi cuy obat racunnya itu lebih banyak lagi dan langsung dieksekusi di tanggal 28 November itu cuy. Wih lah dasar anak durhaka. Nah itu tadi kan menurut pengakuannya si Dio ya cuy, tapi beda lagi nih menurut Om Agus ya. Waktu Om Agus ini ditanya pihak kepolisian, Om Agus ini jawab cuy, mana ada dijadiin tulang punggung, yang ada ini anak itu suka ngabisin duit orang tuanya, boros banget anaknya. Gitu kata Om Agus. Om Agus ini bilang kayak gitu karena ibunya Dio ini sering curhat ke dia cuy. Sedangkan menurut warga sekitar, si Dio ini anaknya baik, rajin sholat, terus juga sopan anaknya gitu loh. Dan kebanyakan dari mereka itu nggak ada yang nyangka kalau Dio itu ngelakuin hal ini ke keluarganya sendiri. Jadi buat motif si Dio ini yang katanya sakit hati karena disuruh cari kerja lah, disuruh memenuhi kebutuhan keluarga, jadi tulang punggung lah, itu masih didalami sama pihak kepolisian ya cuy. Yang jelas karena ini kasusnya pembunuhan berencana dan korbannya itu kan keluarga sendiri ya kan, 3 orang lagi. Pastinya si Dio ini terancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati cuy. Ya karena kasusnya kan masih baru ya, jadi masih diproses. Kita doain aja semoga kasus ini cepat selesai. Oke, jadi cerita kali ini kayak gitu. Kalau ada lanjutannya ntar langsung dah gua gercep update ya. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di cerita gua selanjutnya. Bye.